Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam pembahasan seri pengajaran Malam Gelap Santo Yohanes dari Salib. Pada bagian yang ke-18 ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kontemplasi, di mana kita akan mengambil tema dinyalakan dalam cinta kasih. Jadi, ketika berbicara tentang malam gelap ini, sebenarnya ini adalah pekerjaan dan aktivitas Allah, di mana Allah sungguh-sungguh mau semakin mengobarkan api cintanya di dalam jiwa. Mungkin pada saat mengalami kontemplasi, jiwa tidak benar sungguh-sungguh memahami bahwa dia sedang ditarik Allah, sedang dibakar oleh Allah dengan api cintanya, supaya semakin menyala-nyala dalam cinta kasih Tuhan. Jadi, sebagaimana yang juga diungkapkan Santo Yohanes Salib, yaitu pada Malam Gelap buku yang pertama, bab 11 artikel yang pertama. Biasanya pada permulaan, jiwa belum menyadari bahwa dirinya dinyalakan dalam cinta kasih. Tetapi kadang-kadang ia langsung merasakan kerinduan yang bernyala-nyala akan Allah. Semakin besar kerinduannya, semakin ia bernyala dalam cinta kasih kepada Allah. Tanpa menyadari bagaimana prosesnya, ia semakin menyala dalam cinta kasih penuh kegelisahan kepada Allah. Jadi memang ketika mengalami kekeringan rohani, ya, jadi ketika dibawa masuk dalam kontemplasi, seperti kita pelajari juga tanda-tanda yang diberikan Santo Yohanes Salib, yaitu 3 tanda seorang dibawa masuk dalam kontemplasi, yaitu yang pertama, jiwa kalau terbiasa melakukan meditasi yang dimana metode doa yang banyak menggunakan aktivitas daya-daya batin, pikiran, fantasi, ingatan, atau kemudian kehendak. Nah, pada saat itu jiwa sudah tidak mampu lagi melakukan meditasi, ataupun juga tidak mampu melakukan metode doa yang lain. Lalu yang kedua, artinya apa? Jiwa tidak lagi tertarik, ya, jadi semuanya terasa hambar, baik hal-hal duniawi maupun juga hal-hal rohani. Kemudian tanda yang paling aman, yang paling jelas, yang menandakan seorang dibawa masuk dalam kontemplasi atau malam gelap indrawi ini, yaitu ada satu kegelisahan, kekhawatiran. Jadi jiwa ini merasa jangan-jangan dia mengalami kekeringan, mengalami kehambaran, itu karena kurang berkenan pada Tuhan. Apakah ini karena dosa atau karena kelemahan? Apakah karena saya kurang mengabdi Tuhan? Ya, tetapi memang pada permulaan ini, ya, jiwa memang belum sungguh-sungguh memahami apa yang terjadi dalam dirinya. Bahwa sebenarnya dia sedang dibakar oleh Allah, dinyalakan oleh Allah dalam cinta kasih. Jadi di tengah kekeringan pun ini sebenarnya apa? Kerinduannya untuk mencintai Allah ini semakin bernyala-nyala, ya. Dan semakin lama kerinduan itu semakin besar, disertai satu kegelisahan, ya. Saya kering, saya nggak mampu lagi bermeditasi, saya tidak mampu berdoa, semua aktivitas rohani, aktivitas jasmani, semua hal-hal duniawi, hal rohani ini rasanya hambar, ya. Jadi satu sisi memang sepertinya kering, sepertinya hambar, sepertinya kendor, tapi di satu sisi kerinduan akan Allah ini mulai menyala dan semakin menyala-nyala. Jadi suatu cinta kasih yang penuh kegelisahan, ya. Ini dapat dibandingkan sebenarnya, ya. Sebenarnya secara sederhana seperti kalau mungkin menjadi pengalaman kita, kalau kita jatuh cinta, ya. Jatuh cinta, apalagi yang kemudian kita cinta ini, ya mungkin jauh letaknya, ya. Jadi di kota lain,
Ya mungkin ini juga bisa jadi pengalaman pribadi saya ya. Tapi rasanya begitu mulai jatuh cinta dan kemudian tidak bisa ketemu begitu ya, karena jauh begitu, rasanya ya walau bisa telepon, bisa telepon dan sebagainya, tapi kemudian apa? Rasanya gelisah hati ini, inginnya selalu bertemu. Ya, ini juga ya sebagai gambaran ya, jadi untuk memahami kegelisahan karena cinta ini. Nah, kemudian Santo Yohanes Salib melanjutkan bagaimana ketika Daud mengalami malam ini, ia mengatakan, karena hatiku dinyalakan. Ya, artinya diberi komentar oleh Santo Yohanes Salib, dinyalakan dalam cinta, dalam kontemplasi. Karena hatiku dinyalakan, maka ginjalku berubah pula. Bandingkan dari kitab Mazmur bab 73 ayat 21. Artinya keinginan-keinginan akan perasaan indrawi diubah dari indrawi ke kehidupan rohani. Semua keinginan yang bersifat indrawi tadi menjadi kering dan berhenti. Ya, jadi seperti di awal ataupun juga dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, meditasi menjadi kering, doa menjadi kering, segala aktivitas rohani juga aktivitas jasmani menjadi hambar, menjadi kering. Ya, kalau dulu begitu rasanya menggebu-gebu dalam melayani Tuhan, tapi semuanya kemudian menjadi hambar. Ya, jadi seolah tidak menemukan kesenangan dalam hal apapun, baik hal duniawi maupun juga hal-hal rohani. Ya, dan kemudian dilanjutkan oleh Santo Yohanes Salib pembahasan ini, dan aku dibinasakan dan dijadikan bukan apa-apa, dan aku tidak mengerti. Jadi meskipun jiwa tidak menyadari apa yang dia alami, ia merasa bukan apa-apa, karena segala keinginannya baik hal duniawi dan rohani menjadi kering. Tetapi dia menyadari dirinya dipenuhi kerinduan untuk mencintai, dan dia tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Ya, jadi dia merasa, artinya apa? Dalam segala ketidakmampuannya untuk berdoa, ketidakmampuannya untuk bermeditasi, ketidakmampuannya juga tidak menemukan hal-hal yang menyenangkan, baik dalam hal duniawi maupun rohani. Jadi jiwa ini merasa tidak berdaya ya. Jadi dia merasa bukan apa-apa. Ya, dia tidak benar-benar mengerti apa yang dia alami. Tetapi di satu sisi, ya, dalam hatinya dipenuhi kerinduan untuk mencintai Allah. Ya, jadi ada kerinduan untuk mencintai Allah, disertai tadi ya kegelisahan, jangan-jangan dia mengalami semua itu, mengalami kekeringan tadi, kehambaran tadi, karena tidak berkenan kepada Allah. Berkobarnya cinta kasih ini kadang-kadang semakin bertambah di dalam roh. Maka kerinduan penuh kegelisahan akan Allah itu menjadi besar dalam jiwa, sehingga jiwa merasa kehausan yang besar akan cinta. Seperti Daud dalam Mazmur bab 42 ayat 3 menyatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Artinya kehausan jiwa akan Allah berkobar-kobar, rasa haus yang begitu berkobar sehingga jiwa seperti mau mati karena haus. Namun perlu dicatat, kehausan yang besar ini tidak berlangsung terus-menerus, tetapi berselang-seling. Meskipun tetap merasa agak kehausan. Ya, jadi kadang-kadang benar-benar seperti orang haus ini ya, seperti orang dahaga, seperti orang haus begitu besar, tetapi kadang-kadang juga menurun, kadang-kadang tidak, tapi ya tetap ada rasa haus ini ya. Jadi memang tidak konstan haus terus-menerus begitu ya. Tetapi dalam hal ini intinya apa? Satu kehausan akan Allah, satu kerinduan yang besar akan Allah. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikut, yaitu dalam Malam Gelap buku pertama bab 11 artikel kedua.
Jadi seperti yang diungkapkan terdahulu, umumnya pada permulaan cinta ini tidak terasa. Tetapi yang menonjol yang dialami jiwa yaitu kekeringan dan kekendoran. Juga rasa hambar tadi ya. Yang disertai kekhawatiran dan kegelisahan, jangan-jangan jiwa tidak berkenan dan tidak mengabdi Allah. Justru Allah melihat hal ini, ya, segala kegelisahan yang dialami jiwa ini, kegelisahan jangan-jangan dia tidak berkenan pada Tuhan. Dia mengalami kendor, dia mengalami kering, dia mengalami hambar dalam segala hal termasuk hal-hal rohani. Apa ini jangan-jangan aku tidak berkenan padamu, apa karena kelemahan dan dosaku dan sebagainya ya. Tetapi ini sebenarnya segala kegelisahan ini karena kasih ya, karena cinta, ini juga menjadi persembahan yang amat berkenan kepada Allah. Jiwa mengalami susah dan gelisah karena cintanya. Ya, saya berikan catatan di PowerPoint seperti saya singgung tadi. Anda dapat membayangkan seperti orang jatuh cinta. Ya, jadi kalau orang jatuh cinta rasanya sejuta rasanya, kelepak-kelepak gitu ya, banyak lagu-lagu tentang cinta ya. Tetapi kemudian ketika yang dicinta ini jauh begitu ya, kerinduan begitu besar. Ya, bayangkan sungguh-sungguh, waduh, gelisah. Ya, saya jadi ingat ya, waktu itu saya kerja di Jakarta, lalu sudah lama tidak telepon teman begitu ya, telepon teman dari komunitas ya yang ada di Banyuwangi begitu. Lalu begitu telepon, ya dia kemudian mau ndak tak kenalkan. Ya, waktu itu masih jomblo ya, jadi dalam satu pekerjaan di perusahaan di Jakarta begitu. Lalu kemudian ya oke. Kemudian akhirnya dalam kesempatan tugas kerja di Surabaya, nah lalu kemudian kita buat janjian, lalu ketemuan. Nah tapi kemudian ya rupanya ya setelah kemudian bertemu, omong-omong kok ya rasanya enak begitu, rasanya cocok begitu ya. Lalu kembali lagi ke Jakarta, jadinya ingat terus ya. Lalu kemudian ya ini kerinduan, tapi kemudian terpisah jarak walaupun bisa telepon, tetapi rasanya ingin selalu bertemu. Ya, ini hanya ya saya sharingkan ini ya sebagai intermezzo, ini sebagai satu gambaran ya. Orang yang jatuh cinta, yang kemudian cintanya menyala-nyala, tetapi kemudian jauh ya. Jadi tempatnya jauh, berjauhan, ya tidak bisa bertemu setiap hari. Ada satu kerinduan yang besar, kerinduan yang menggelisahkan. Ya ini gambaran ketika orang juga dibawa dalam malam gelap indrawi. Rasa susah dan gelisah ini mendatangkan kontemplasi penuh rahasia dalam jiwa. Jiwa mulai dibersihkan secara indrawi dari segala kelekatan kodratnya. Hal ini terjadi berkat kekeringan yang dialami akibat kontemplasi di dalamnya. Jadi susah dan gelisah ini merupakan aktivitas ilahi yang sungguh-sungguh mulai bekerja dalam jiwa. Jiwa secara mungkin secara perasaan dia mengalami kering, hambar. Ya, seperti kemudian ada satu yang mungkin something wrong, suatu yang salah dalam jiwa ini. Tetapi sebenarnya di sini Allah sedang mulai bekerja melepaskan dia dari segala kelekatan terhadap indrawinya, terhadap kodratnya. Dan mulai kemudian mengobarkan api cinta kasih ilahi yang sejati di dalam dirinya. Pada saat itu cinta ilahi mulai berkobar di dalam rohnya, walaupun di tengah-tengah kegelapan dan kekeringan akibat kerinduan itu. Hal ini sama bila seorang sakit dirawat, jiwa disembuhkan dari banyak kekurangan dan dicurai banyak keutamaan agar menjadi sepadan untuk cinta tersebut. Jadi kita lihat ketika Allah membawa jiwa dalam malam gelap indrawi ini, sebenarnya apa?
tadi gambaran yang diberikan Santo Yohanes Salib, ini sama seperti seorang sakit yang dirawat. Jiwa disembuhkan dari banyak kekurangan. Kita ingat sebelumnya Santo Yohanes Salib telah membahas tentang 7 dosa pokok untuk mengantar masuk dalam malam gelap ini, ya. Jadi kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi pada orang-orang yang mulai serius mencari Tuhan dan mulai menjalani jalan doa, ya. Tetapi justru kekurangan-kekurangan ini ibaratnya mulai ditarik oleh Tuhan, ya, diangkat oleh Tuhan, dan jiwa mulai melalui segala kekeringan ini, kekeringan rohani ini, dan jiwa mulai dicurai banyak kebajikan, banyak keutamaan, supaya artinya apa? Jiwa semakin bertumbuh berkembang dalam cinta kasih. Ya, tentunya cinta kasih kepada Allah dan juga cinta kasih kepada sesama. Kita lanjutkan dari apa yang dinyatakan Santo Yohanes Salib pada artikel yang ketiga, Malam Gelap buku pertama, bab 11 artikel ketiga. Melalui malam gelap indrawi ini, Allah memindahkan jiwa, ya, untuk membersihkan keindrawian dari tingkat yang lebih rendah, serta menyesuaikan, menaklukkan, dan mempersatukan dengan roh. Ini dilakukan dengan menyelubungi jiwa dalam kegelapan dan menghentikan aktivitas daya-daya batinnya yang biasa dilakukan dalam meditasi. Memang apa yang dilakukan oleh Tuhan ini seringkali tidak dapat dimengerti oleh manusia, jauh melampaui pikiran manusia. Ya, pada awal ya juga mungkin menjadi pengalaman kita masing-masing. Oh, kayaknya kalau doaku menyenangkan, ini berarti menurut pikiran kita, berarti kita sedang dekat-dekatnya dengan Tuhan. Kalau aku bisa berlinang air mata, kalau kemudian ya doaku penuh perasaan yang haru biru, rasanya begitu dekatnya dengan Tuhan. Semuanya enjoy, semuanya in, ya. Semua doa rasanya masuk, membawa kenikmatan, kesenangan, kesegaran, begitu ya. Tetapi ini penilaian seperti ini penilaian diri kita sendiri. Tetapi justru kita lihat melalui pengajaran Malam Gelap Santo Yohanes Salib, cara Allah menarik jiwa beda dengan apa yang kita pikirkan. Memang semua penghiburan dan kesenangan rohani, ya, hiburan-hiburan rohani yang membuat kita menangis, membuat kita bercucuran air mata, membuat perasaan kita haru biru, atau kemudian segala macam pengalaman-pengalaman rohani yang kita rasa begitu menghibur dan luar biasa, ini memang diperlukan, ya, pada saat awal, supaya kita artinya apa? Ya, tidak tenggelam dan berkubang dalam kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita, tetapi sungguh-sungguh mulai serius untuk mencari Tuhan. Tetapi bila kemudian saatnya untuk naik kelas, ya, Tuhan melihat jiwa ini begitu serius mencari Tuhan, maka Tuhan mau memurnikan, mau mengangkat dia, ibaratnya tadi naik kelas, ya. Maka bukan hanya susu yang diberikan oleh Allah, tetapi Allah mulai memberikan makanan keras, yaitu juga melalui malam gelap indrawi. Jadi, mengangkat dari tingkat keindrawian, tingkat yang lebih rendah, menyesuaikan, menaklukkan, dan mempersatukan dengan roh. Ya. Selanjutnya, ya, jadi setelah dibawa dalam malam gelap indrawi, setelah dibersihkan secara indrawi ini, kalau Allah menghendaki, kalau Allah berkenan, dan dia memberikan kepada jiwa sebagaimana yang dia kehendaki, ia akan membersihkan roh dan mempersatukan dengan Allah melalui malam gelap roh. Nah, kalau jiwa sampai dibawa dalam malam gelap roh ini suatu hal yang dahsyat,
di mana sungguh-sungguh akhirnya jiwa menjadi sungguh-sungguh tidak berdaya apa-apa, ya. Jadi sungguh-sungguh tidak berdaya apa-apa. Karena apa? Sebenarnya apa? Egoisme, ya. Musuh yang terutama dalam kehidupan rohani. Egoisme ini sedang dicabut sampai ke akar-akarnya, dibersihkan, dibakar oleh api cinta kasih ilahi, sampai akhirnya jiwa sungguh-sungguh bersih murni dari egoismenya dan disiapkan untuk bersatu dengan Allah, ya, dalam persatuan cinta kasih yang mengubah segala-galanya, atau persatuan transforman menurut Santo Yohanes dari Salib. Jadi dengan demikian, jiwa memperoleh keuntungan-keuntungan yang begitu besar melalui malam gelap ini. Walaupun sebenarnya ya dia tidak merasakan itu. Karena apa yang sedang dia rasakan, sedang dia pikirkan, dia bingung, gelisah, ya khawatir. Ya, apa yang terjadi dengan diriku? Apa aku tidak berkenan pada Tuhan? Apa ada sesuatu yang salah? Ya, aku tidak mampu lagi berdoa, ya. Jadi dia tidak mendapat kesan tentang keuntungan sama sekali, ya. Tetapi kemudian yang dijelaskan oleh Santo Yohanes Salib, justru pada malam ini jiwa disebut beruntung, ya. Karena apa? Sedang dilepaskan oleh Allah dari ikatan-ikatan indrawi, yaitu dari tingkat yang lebih rendah melalui malam gelap indrawi ini. Maka ia mengucapkan ayat ini yang ada dalam puisi malam gelap, betapa beruntung, ya. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh jiwa dalam malam ini diringkas kemudian dalam ungkapan dalam baris puisi malam gelap juga, aku tak kelihatan keluar, yang akan kita bahas pada artikel keempat. Jadi dalam malam gelap buku pertama bab 11 artikel keempat. Aku tak kelihatan keluar. Arti kata keluar di sini ialah keluar dari sikap jiwa yang menyerah di tingkat keindrawian dalam usahanya mencari Allah. Ya. Jadi dalam hal ini jiwa sampai satu titik akhirnya menyerah. Ya, di dalam segala situasi yang sedang dia alami, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dia keluar dari tingkat keindrawiannya, ya, dari segala sesuatu yang selama ini menyenangkan indrawinya, ya. Jadi segala yang bisa dia nikmati dengan daya-daya batin, ya, baik akal budi, pikiran, fantasi, ingatan maupun kehendak dengan segala keinginannya. Tetapi ketika dia tidak bisa menikmati lagi, dia sebenarnya artinya apa? Ya, satu titik, satu sikap, yaitu pasrah kepada Allah. Pada pembahasan session yang sebelumnya, yaitu pada bagian ke-17, kita telah belajar bersama bagaimana sikap yang tepat ketika orang dibawa masuk dalam kontemplasi, ya. Jadi disertai juga contoh-contoh, Anda dapat menyaksikan pada bagian ke-17 itu. Semua usaha yang dilakukan dalam kelemahan dan kekurangan di tingkat indrawi, sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang 7 cacat celah yang seringkali melanda para pemula. Ya, seperti kita lihat tadi, bahwa Santo Yohanes Salib sebelum membahas tentang malam gelap ini sebagai pendahuluan telah membahas lebih dulu kelemahan para pemula, yaitu berkaitan 7 dosa pokok yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan rohani. Nah, tetapi melalui malam gelap itu, sekarang ia dibebaskan dari semua itu, karena malam ini memadamkan semua kesenangan yang ditemukan, baik dalam hal duniawi dan juga hal rohani, menggelapkan pemikiran dan memberikan harta lain yang tak terhingga, yaitu jiwa mulai berkembang dalam kebajikan-kebajikan. Ya,
Jadi di satu sisi memang tidak mampu lagi bermeditasi, bahkan dengan metode-metode doa tertentu rasanya sudah tidak mampu banyak berpikir-pikir, bahkan kemudian ya segala pikiran ini rasanya tidak berdaya ya, mau mikir sesuatu tidak berdaya. Nah, tetapi sebenarnya ketika Allah membawa dalam kekeringan rohani dan menggelapkan seluruh pemikiran daya-daya batin jiwa, di sini Allah juga mencurahkan harta lain yang juga tidak terhingga, yaitu Allah mencurahkan kebajikan-kebajikan di dalam jiwa. Akan menghibur dan menyenangkan bagi orang-orang yang ditarik masuk dalam malam gelap ini, apabila ia menyadari bahwa sesuatu yang kelihatan berat, sukar, dan berlawanan dengan selera rohaninya, tetapi ternyata bisa menghasilkan banyak hal baik baginya. Jadi ini berlawanan dengan pemikirannya ya. Jadi kelihatannya berat, kelihatannya tidak menyenangkan, kering, hambar, tetapi dalam satu situasi ini Allah sedang bekerja. Allah sedang menyatakan aktivitas ilahinya untuk menarik jiwa semakin dalam dengannya. Saya jadi teringat dengan situasi pandemi COVID ini ya, yang justru waktu-waktu ini sedang mulai di mana-mana dari berita-berita TV, dalam televisi, mulai naik lagi. Ya, mulai kemudian rumah sakit ya overload, hanya bisa menampung yang gejala berat. Ya, mulai naik di berbagai negara juga. Kalau kita melihat dalam kacamata manusiawi, kita akan merasa tidak berdaya ya. Tetapi ini juga kalau kita berani melihat dalam kacamata iman, ya, COVID-19 ini benar-benar menghancurkan dan melepaskan manusia dari zona nyaman. Ya. Jadi dalam segala zona nyaman ini benar-benar manusia kehilangan itu semua. Tetapi apa yang mau dikerjakan oleh Allah? Ya. Hanya dalam iman, hanya dengan percaya, hanya dengan berserah bahwa Tuhan punya rencana dan semua akan indah pada waktunya. Baik, jadi di tengah situasi berat, sukar, karena mengalami kekeringan rohani, karena dibawa masuk dalam malam gelap ini, tetapi sebenarnya Allah sedang mengerjakan hal-hal baik dalam jiwa, yaitu Allah melepaskan jiwa dari segala ikatan dari barang-barang ciptaan, baik jasmani maupun rohani. Dan dengan tidak melekat kepada semua itu, maka jiwa sedang berjalan menuju harta abadi. Dan ini suatu keuntungan yang besar. Yang pertama, malam ini memadamkan keinginan dan kelekatan akan semua barang, baik barang jasmani maupun barang-barang rohani. Ya, jadi barang-barang rohani bisa jadi karunia-karunia, penghiburan-penghiburan, kesenangan-kesenangan rohani, atau mungkin juga dalam meditasi atau cara metode doa tertentu, ya, di mana kita sudah mungkin menjalani bertahun-tahun, tetapi pada saat ini sungguh-sungguh merasa tidak mampu melakukan itu semua, karena Allah sedang menarik untuk membawa masuk dalam kontemplasi. Yang kedua, hanya sedikit sekali orang yang menanggung ini dan bertahan, karena mereka masuk melalui pintu sesak dan mulai menempuh jalan sempit menuju kehidupan, sebagaimana yang dikatakan oleh penyelamat kita. Bandingkan dalam Injil Matius bab 7 ayat 14. Ya. Baik, saya bacakan
dari Injil Matius bab 7 ayat 14. Kita baca mulai ayat 13 dulu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini, Santo Yohanes dari Salib memberikan komentar, hanya sedikit sekali orang yang menanggung ini dan bertahan. Ya. Dikomentari oleh Santo Yohanes Salib lebih lanjut, pintu sesak tersebut adalah malam keindrawian. Segala kesenangan dan kelekatan itu dicopot dari jiwa, supaya jiwa bersandar hanya kepada iman untuk melalui pintu itu yang tidak dikenal oleh keindrawian, dan agar seterusnya melanjutkan perjalanan di jalan yang sempit. Jadi gambaran yang diberikan Santo Yohanes Salib, ya, malam gelap indrawi ini seperti pintu yang sesak, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Allah tidak bisa ditemukan dari segala sesuatu yang mungkin menyenangkan indera-indera lahir kita ataupun indera-indera batin, ya, yang bisa kemudian kita nikmati, kemudian membuat kita senang dan sebagainya. Allah tidak bisa ditemukan dalam hal itu semua. Tetapi bagaimana cara mencari dan bertemu Allah? Jalan yang ditunjukkan ini adalah apa? Jalan iman. Jadi Allah hanya bisa dicari dan ditemui di dalam iman. Baik, kalau pintu sesak ini adalah malam gelap indrawi, maka Santo Yohanes Salib menunjukkan jalan yang sempit ini adalah malam yang kedua, malam gelap roh, yang selanjutnya ditempuh jiwa untuk pergi menuju Allah dalam iman yang murni. Iman yang murni ini merupakan sarana untuk jiwa sungguh-sungguh dipersatukan dengan Allah. Karena jalan ini begitu sempit, gelap, dan mengerikan, maka lebih sedikit lagi yang menempuh jalan ini. Karena kegelapan dan kesukaran dalam malam gelap roh lebih dahsyat dibanding dengan malam gelap indrawi. Tetapi hasil dari malam gelap roh sangat besar, tidak dapat dibandingkan dengan malam gelap indrawi. Dan satu hal yang perlu juga menjadi kerinduan dan keyakinan kita, ya, sebagaimana juga diungkapkan oleh Santo Yohanes dari Salib, Allah memberikan kepada jiwa sebanyak jiwa mampu berharap kepadanya. Jadi Allah sungguh-sungguh mau memberikan kepada jiwa, bahkan sampai pada anugerah yang tertinggi yang bisa diberikan oleh Tuhan di dunia ini, yaitu persatuan cinta kasih yang sempurna. Tetapi persoalannya, apakah kita berani sungguh-sungguh berharap kepada Allah? Karena Dia hanya memberikan pada jiwa yang sungguh-sungguh mau berharap kepadanya, dan juga jiwa yang siap untuk bersatu dengannya. Inilah beberapa hal pokok yang kita renungkan, bagaimana sebenarnya melalui malam gelap ini, mulai dengan malam gelap
indrawi sampai kemudian dalam malam gelap roh, Allah sedang membakar jiwa dengan api cinta kasih ilahinya. Gambaran yang selalu juga diberikan Santo Yohanes Salib seperti kayu yang dibakar dengan api. Ya, kayu itu kalau basah, ya dia akan mengepulkan banyak asap karena memiliki banyak kelekatan-kelekatan ya. Tetapi ketika terus dibakar kayu itu menjadi kering, menjadi hitam begitu ya, bahkan seperti menjadi arang. Ya, ini satu proses malam gelap yang dilalui oleh jiwa. Sampai kemudian dari dibakar terus menjadi hitam, menjadi arang tadi, lalu terus menyala, terus membara, sampai juga kemudian memercikkan bunga-bunga api. Ya, dalam kondisi ini artinya apa? Jiwa telah dibakar oleh Allah dan dijadikan serupa dengan Dia, dipersatukan dengan Allah dalam cinta kasih-Nya, sehingga menjadi seperti api itu yang membara dan juga memercikkan api kemana Allah kehendaki. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Speak.